Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Apa kabar Bapak Ibu guru pendamping dan Ananda hebat semua? Doa dan harapan dari Ibu semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bersama Ibu Nur Laila, kita akan mempelajari bahasa Indonesia, generasi Smart School, berkarakter cerdas Ki. Bapak Ibu guru pendamping dan Ananda hebat semua, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan memformulasikan kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pertemuan kali ini adalah peserta didik dapat memformulasikan kaidah kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Baik, Ananda hebat. Bagaimana? Sudah siap belajar? Iya. Sebelumnya saya akan memberikan satu pertanyaan tentang kata baku. Jawaban Ananda sebentar silahkan dikirim melalui kolom komentar. Apakah kata sate termasuk kata baku atau bukan? Jika termasuk kata baku, silahkan mengetik ya. Kalau bukan kata baku, silahkan dijawab kira-kira dari kata sate bentuk bakunya adalah kata apa? Silahkan Ananda. Iya. Jadi Ibu ulang, apakah kata sate termasuk kata baku atau bukan? Yang kedua adalah kata bis. Apakah bis termasuk kata baku atau bukan kata baku? Silahkan dijawab dari kedua kata tersebut, apakah sesuai dengan KBBI atau tidak? Silahkan ditulis di kolom komentar. Iya. Sebelumnya, Ananda sudah mendapatkan materi terkait dengan pemahaman konsep surat lamaran pekerjaan dan struktur surat lamaran pekerjaan. Jadi, yang menjadi pokok permasalahan adalah kata baku dan tidak baku. Diperhatikan di layar, apakah sate sudah baku atau tidak? Ternyata kata sate tidak baku. Jadi yang baku atau bentuk baku dari kata sate adalah satai. Yang kedua, kata bis juga tidak baku. Bentuk bakunya adalah bus. Baik, Ananda hebat semua. Pastikan di dalam gawai yang Ananda miliki
sudah terinstal aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan untuk memudahkan Ananda semua dalam belajar bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk pada materi pokok kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kembali Ibu mengulang bahwa di dalam surat lamaran pekerjaan ada struktur yang kalian sudah dapatkan informasinya dari Bapak Ibu guru pendamping, yaitu mulai dari tempat dan tanggal penulisan surat sampai dengan salam penutup, nama terang dan tanda tangan. Kali ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan kaidah kebahasaan. Namun sebelumnya Ibu berharap Ananda hebat semua telah menyiapkan contoh surat yang telah dipelajari. Kemudian kita bersama-sama mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam surat tersebut. Sudah siap Ananda hebat? Baik, kita mulai dari kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang pertama, yaitu ragam bahasa baku. Yang kedua adalah kata ganti orang pertama tunggal. Yang ketiga, kata sapaan orang kedua. Yang keempat, di dalam surat lamaran pekerjaan terdapat kalimat tujuan. Selanjutnya, terdapat ungkapan rasa ketertarikan. Yang keenam, adanya kalimat perincian. Dan yang terakhir adalah kalimat persuasif. Silahkan dicermati. Inilah kaidah surat lamaran pekerjaan. Baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Bahasa baku. Ini sudah sangat dipastikan bahwa Ananda sudah familiar atau sering mendengar istilah kata baku. Apa yang disebut dengan kata baku? Kata baku adalah sebuah kata yang secara pengucapan dan tulisannya sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dalam hal ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bagaimana cara mengidentifikasi bahwa sebuah kata tersebut baku atau tidak baku, atau ciri-ciri dari kata baku? Yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, dalam penggunaan kalimatnya memiliki makna yang tidak rancu. Kemudian, struktur di dalam kalimat lengkap, tidak mengandung pleonasme, dan yang terakhir adalah hubungan kata di dalam kalimat sesuai atau sudah tepat. Itu adalah ciri-ciri agar Ananda bisa mengidentifikasi kata baku atau tidak baku. Baik, kita masuk di kaidah yang kedua. Kata ganti orang pertama tunggal. Diperhatikan, ada kata yang sudah ditertulis tinta merah. Oleh karena itu, saya bermaksud melamar pekerjaan ini. Kata saya termasuk kata ganti orang pertama tunggal. Mengapa di dalam surat lamaran pekerjaan menggunakan kata ganti orang pertama, bukan orang kedua? Karena di dalam surat lamaran pekerjaan itu hanya dikirim oleh satu orang. Itu yang menjadi kata kunci. Perhatikan Ananda, yang Ibu garis bawah itu adalah kata ganti orang pertama tunggal. Jadi biasa yang paling jelas di bagian akhir dari surat lamaran pekerjaan yang Ananda sudah buat, ada tertulis hormat saya, dengan ini saya. Jadi semua menggunakan kata ganti orang pertama tunggal. Selanjutnya adalah di dalam surat lamaran pekerjaan memiliki kalimat bertujuan.
Maksudnya adalah surat tersebut ada tujuan tertentu yang diinginkan oleh pelamar. Seperti dalam kalimat, oleh karena itu saya bermaksud melamar pekerjaan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah ungkapan rasa ketertarikan. Jadi di dalam contoh kalimat ini, membaca iklan yang dimuat dalam harian Republika, saya tertarik untuk melamar pekerjaan yang ditawarkan. Jadi sangat jelas bahwa di dalam surat lamaran pekerjaan menggunakan ragam bahasa baku, menggunakan kata ganti orang pertama, kemudian kalimat bertujuan, ungkapan ketertarikan, dan selanjutnya terdapat kalimat rincian. Silahkan Ananda Hebat cermati surat yang sudah dibuat. Kira-kira yang mana termasuk kalimat rincian? Yang pertama adalah identitas. Adapun identitas saya sebagai bahan pertimbangan berikut saya lampirkan. Berarti ada setelah kalimat tersebut ada beberapa yang akan dilampirkan. Hal itulah yang disebut sebagai kalimat rincian. Yang terakhir adalah kalimat persuasif. Kalimat persuasif, besar harapan saya Bapak Ibu dapat menerima lamaran ini. Kalimat yang kedua, apabila dikehendaki, saya bersedia memenuhi panggilan untuk wawancara. Nah, kira-kira menurut Ananda Hebat, apa yang disebut dengan kalimat persuasif? Kalimat persuasif yang kita pahami bersama bahwa adalah sebuah kalimat yang di dalamnya ada unsur mengajak. Dalam kalimat ini tidak terdapat kalimat secara eksplisit untuk mengajak, namun secara makna ada makna yang tersirat khususnya pada kata besar harapan saya. Kalimat yang kedua, apabila dikehendaki. Sampai di sini Ananda sudah bisa memahami kaidah kebahasaan di dalam surat lamaran pekerjaan. Silahkan dicermati baik-baik contoh yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, mulai dengan penggunaan ragam bahasa bakunya, kemudian kata ganti orang pertama, kemudian adanya kalimat tujuan, kalimat ketertarikan, kalimat rincian, dan kalimat persuasif. Iya, alhamdulillah setidaknya Ananda sudah bisa mengidentifikasi. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, setelah Ananda memahami terkait dengan kaidah yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah ketentuan di dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Ada beberapa poin di slide yang Ibu tampilkan, inilah yang termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menggunakan bentuk surat yang standar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Yang keempat, menggunakan kata pengantar yang singkat, padat, jelas, informatif, dan tepat sasaran. Yang kelima, tulisan harus bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Yang terakhir, melengkapi bagian-bagian surat seperti yang terdapat di dalam struktur surat lamaran pekerjaan. Baik, untuk memperjelas mengenai ketentuan ini, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Kita masuk di poin pertama, menggunakan bentuk surat yang standar.
Mengapa di dalam surat lamaran pekerjaan perlu mengikuti bentuk surat yang standar? Karena surat lamaran pekerjaan itu meskipun pribadi atau ditulis secara pribadi oleh seseorang, namun memiliki syarat-syarat yang juga dimiliki oleh surat resmi, sehingga disebut sebagai surat resmi yang sifatnya, surat pribadi yang sifatnya resmi. Jadi, dalam artian menggunakan bentuk surat yang standar berarti mengikuti aturan di dalam penulisan surat resmi. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ada 2 poin penting yang Ananda harus perhatikan, bahwa di dalam menulis surat lamaran pekerjaan tidak hanya harus benar, tetapi juga harus baik. Apa indikator dari kata yang baik dan kata yang benar? Di dalam surat lamaran pekerjaan ini dikatakan baik jika menggunakan kata-kata yang sopan, tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Sedangkan kata benar itu indikatornya adalah jika sesuai dengan kaidah penulisan yang terdapat di dalam EYD, ejaan yang disempurnakan, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, menggunakan kata-kata yang sopan. Seperti apa kira-kira contoh yang Ananda sudah temukan di dalam surat lamaran pekerjaan? Baik, jadi di dalam surat lamaran pekerjaan, meskipun kita memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi, merasa mampu untuk menjalankan salah satu lowongan pekerjaan yang ditawarkan, tetapi kita tetap harus menggunakan bahasa yang sopan. Sebaliknya pun, kita tidak disarankan untuk terlalu mengemis kepada pihak yang mengeluarkan lowongan pekerjaan tersebut. Jadi, sebaiknya gunakan bahasa Indonesia yang baik atau sopan dan bahasa Indonesia yang benar. Selanjutnya, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Ini juga menjadi ketentuan yang sangat penting. Sangat disarankan kepada Ananda semua ataupun siapa yang mau menulis surat lamaran pekerjaan untuk tidak membuat kata pengantar yang bertele-tele. Yang paling penting di paragraf pembuka adalah surat itu dibuat atas apa? Inisiatif pribadi atau berdasarkan lowongan pekerjaan. Jika berdasarkan inisiatif pribadi, maka langsung saja menyampaikan bahwa identitas data diri Ananda. Kalau dibuat berdasarkan lowongan pekerjaan, maka yang paling penting ditampilkan di situ adalah nama harian, nama sumber, baik melalui harian maupun melalui website, tanggal terbit atau tanggal diakses, kemudian pilihan pekerjaan apa yang dipilih, dan dinyatakan secara singkat dan padat. Selanjutnya, informatif. Informatif itu artinya adalah bersifat informasi. Apa yang Anda sampaikan di sini adalah berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang mengeluarkan lowongan pekerjaan. Dan terakhir di sini adalah tepat sasaran. Khususnya di bagian alamat surat, kepada siapa surat tersebut ditujukan. Baik, kita lanjut pada poin kelima. Tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Artinya bahwa selain surat lamaran pekerjaan dapat diketik, juga dapat ditulis tangan. Disesuaikan dengan syarat dan ketentuan
yang dikeluarkan oleh pihak kedua. Mengapa surat harus bersih kemudian mudah dibaca? Secara tidak langsung bahwa surat tersebut atau tampilan dari surat tersebut sudah mencerminkan karakter penulisnya. Selanjutnya yang keenam adalah melengkapi bagian-bagian surat dengan norma surat. Sekali lagi Ibu ulang bahwa di dalam struktur kalimat surat lamaran pekerjaan dimulai dari yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat, yang kedua adalah lampiran dan perihal, alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, isi, paragraf penutup, salam penutup, dan nama terang dan tanda tangan. Dari semua struktur itu harus dilengkapi secara keseluruhan. Baik, Ananda hebat, itulah ketentuan yang harus dipenuhi ketika Ananda menulis surat lamaran pekerjaan. Jadi, Ibu berikan penguatan bahwa ada dua hal yang kita pelajari dalam pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan, dan yang kedua adalah ketentuan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Tentunya Ananda hebat sudah bisa memahaminya. Baik, untuk menguji pemahaman Ananda semua, baik kita akan berlatih menyelesaikan soal berikut ini. Cermati soal yang Ibu tampilkan. Pilihlah kalimat yang mengikuti kaidah kebahasaan yang benar untuk digunakan dalam surat lamaran pekerjaan. A. Bersama ini saya melampirkan CV dan berkas lamaran. B. Saya ingin melamar pekerjaan di perusahaan ini. C. Lamaran pekerjaan sudah saya kirimkan melalui email. D. Bekerja di perusahaan ini adalah impian saya. Dan E. Surat lamaran telah dilampiri CV dan berkas lainnya. Silahkan dicermati Ananda hebat. Kemudian berikan jawaban yang menurut kalian tepat. Baik, ada respon luar biasa dari SMA Negeri 1 Bone, memilih jawaban A. Kemudian SMA 11 Wajo memilih A. Oh ya, kita sudah terhubung dengan SMA Negeri 3 Maros. Silahkan Ananda, silahkan buka mikrofonnya. Jangan lupa memperkenalkan nama kalian. Silahkan. Siapa yang mau mewakili? Iya, aktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Jadi cari di antara pilihan ini yang mana yang telah mengikuti kaidah kebahasaan. Silahkan. Buka mikrofonnya. Iya, silahkan. Apa jawabannya, Nanda? Jawaban yang tepat adalah pilihannya adalah A. Terima kasih, kasih aplaus yang meriah untuk teman kita dari SMA Negeri 3 Maros. Mungkin masih ada dari sekolah lain yang ingin memberikan jawaban. Silahkan dikirim juga melalui kolom komentar. Iya, ada dari SMA 2 Bone. Memilih jawaban A. SMA 12 Bone. Selanjutnya dari SMA Negeri 19 Lu Utara juga memilih A. Iya, ada SMA 1 Pangkep juga memilih A. Baik, terima kasih Ananda hebat dan guru pendamping yang ada di sekolah. Kita bahas satu persatu.
Kira-kira kalimat mana yang sudah mengikuti kaidah kebahasaan? Kita mulai dari pilihan yang pertama. Bersama ini, saya melampirkan CV dan berkas lamaran. Bersama ini berarti bersama ini sesuai dengan kata berikutnya berarti melampirkan. Selain surat, ada lampiran yang menyertai surat. Baik, secara kaidah kebahasaan sudah terpenuhi di bagian A. Kita lihat di bagian B. Saya ingin melamar pekerjaan di perusahaan ini. Diingat kembali apa yang Ibu sudah jelaskan tadi terkait dengan ciri-ciri bahasa baku, yaitu tidak dipengaruhi dengan bahasa lisan dan bukan ragam bahasa lisan. Tidak dipengaruhi dengan bahasa daerah dan bukan ragam bahasa lisan. Lamaran pekerjaan sudah saya kirimkan melalui email. Itu pun masih menggunakan ragam bahasa lisan. Lamaran pekerjaan, kemudian selanjutnya, bekerja di perusahaan ini adalah impian saya. Yang terakhir, surat lamaran ini telah dilampiri CV dan berkas lainnya. Jadi, sekali lagi terima kasih untuk Ananda yang sudah menjawab A. Jawaban kalian tepat. Sekali lagi, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut di soal berikutnya. Perhatikan, fokus kembali pada soal. Pilihlah kata yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut dalam surat lamaran pekerjaan. Sebagai seorang yang memiliki pengalaman dalam bidang pemasaran, saya yakin dapat memberikan titik-titik yang berharga bagi perusahaan ini. A. Kontribusi, B. Inspirasi, C. Promosi, D. Pelatihan, dan E. Keterampilan. Silahkan Ananda hebat yang mau memberikan jawaban, kira-kira kata yang mana yang paling tepat untuk melengkapi kalimat yang rumpang tersebut. Ada SMA Negeri 11 Wajo, silahkan Ananda hebat. Buka mikrofonnya. Ya, silahkan perkenalkan diri. Terima kasih Ananda Siti Nur Halimah dari SMA Negeri 11 Wajo. Kasih aplaus. Salam hormat untuk Bapak Ibu Guru pendamping. Jadi yang dipilih jawabannya adalah A. Kita lihat kira-kira masih ada sekolah lain yang ingin memberikan jawaban. SMA 12 Bone. Silahkan. Siapa yang bisa mewakili? Kira-kira apa jawaban yang tepat? Kontribusi, inspirasi, promosi, pelatihan, atau keterampilan? Silahkan Anda. Tidak usah malu-malu, semua bisa menyampaikannya dengan baik. Iya. Namanya siapa Nanda? Jawabannya? Iya, luar biasa jawabannya. Kasih aplaus teman-temannya, berikan semangat. Dari SMA Negeri 12 Bone, jawaban yang dipilih adalah A juga. Kira-kira masih ada yang lain? Iya, jadi ini diperhatikan baik-baik. Kontribusi, inspirasi, promosi, pelatihan, dan keterampilan. Kalau kita mau menggabungkan kalimat tersebut untuk menyempurnakan kalimat yang rumpang, maka kalimat yang paling tepat adalah kontribusi. Jadi jawaban Ananda sudah tepat. Mengapa kontribusi? Karena berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna dari kata kontribusi adalah sumbangan. Namun perlu Ananda ketahui bahwa sumbangan dalam hal ini adalah bentuk
pengabdian nantinya kepada perusahaan tersebut. Bagian B, mengapa tidak tepat? Inspirasi itu artinya adalah ilham. Promosi biasa diartikan dengan kenaikan pangkat. Pelatihan, proses berlatih, dan keterampilan juga belum tepat untuk mengisi kata yang rumpang. Jadi, yang paling tepat adalah kontribusi. Kembali, Ananda fokus. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, dicermati baik-baik. Penulisan bagian penutup surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan aturan baku persuratan resmi. A. Atas terkabulnya permohonan ini, saya ucapkan terima kasih. B. Atas kebijaksanaan Bapak, saya menyampaikan terima kasih. C. Atas perhatian Bapak, saya menyampaikan terima kasih. D. Atas perhatiannya, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. E. Atas perhatiannya, saya menyampaikan terima kasih. Kata kunci dari soal ini adalah bagian yang sesuai dengan aturan baku yang resmi. Kira-kira yang mana? Silahkan Ananda hebat, berikan jawaban. Kira-kira yang mana yang paling tepat? Baik, ada SMA 1 Pangkep. Silahkan Ananda. Buka mikrofonnya, perkenalkan diri. Silahkan. Ya. Kira-kira apa jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah C. C. Atas nama siapa Nanda? Atas nama Muhammad Yusran Yusuf dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Pangkep. Luar biasa, Ananda benar-benar hebat. Muhammad Yusran Yusuf dari SMA Negeri 1 Pangkep memberikan jawaban A. Atas terkabulnya permohonan ini, saya ucapkan terima kasih. Baik, silahkan dari sekolah lain, jangan kalah semangat dari SMA 1 Pangkep. Kira-kira apa jawaban yang benar? Baik, ada dari SMA Negeri 3 Maros. Silahkan Maros. Silahkan Anda aktifkan mikrofonnya. Agak maju sedikit Nanda, agak maju. Iya, silahkan. Jawabannya adalah C. Baik, Ibu penasaran namanya siapa anak cantik? Oh iya, tidak terdengar suaranya dengan baik. Berikan aplaus kepada temannya, sudah semangat memberikan jawaban. Terima kasih Bapak Ibu Guru Pendamping di SMA Negeri 3 Maros. Jawabannya tadi adalah C. Ini masih ada dua jawaban yang berbeda ya. Oh, ada dari SMA 11 tadi jawab E, maaf, ada. Kemudian ada tadi SMA 1 Jene Ponto. Selanjutnya dari juga menjawab C. Kemudian selanjutnya ada yang memberikan SMA 5 Bulukumba memberikan jawaban E. Yang terakhir lagi ada SMA 14 Maros juga menjawab C. SMA 1 Bone memberikan jawaban E dan SMA 5 Bulukumba juga memberikan jawaban E. Baik, jawaban dari Ananda sangat variatif. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Jadi, di dalam soal ini sebelumnya Ibu memberikan satu kata kunci bahwa yang menjadi kata kunci di dalam soal ini adalah kalimat penutup atau bagian penutup yang sudah sesuai dengan aturan baku. Artinya sudah benar dan sudah baik. Kita mulai dari A. Atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan. Ada dua hal yang perlu kita identifikasi di bagian A. Atas terkabulnya masih ada dipengaruhi dari bahasa lisan ataupun kedaerahan. Sedangkan yang kedua adalah saya ucapkan.
Salah satu ciri kata baku adalah konsisten menggunakan imbuhan secara eksplisit. Jadi di sini seharusnya adalah saya mengucapkan. Jadi untuk pilihan A belum tepat. B, atas kebijaksanaan Bapak. Kebijaksanaan Bapak. Bapak di sini sudah tepat. Kata Bapak karena ditulis dengan mengawali huruf kapital karena termasuk kata sapaan. Hanya saja kata kebijaksanaan di dalam membuat surat lamaran pekerjaan, lulus atau tidak lulusnya pemohon bukan ditentukan dari kebijaksanaan, namun ditentukan dari ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan. C, atas perhatian Bapak. Juga sudah benar. Saya menyampaikan, ada imbuhan berupa awalan, ada akhiran. Terima kasih juga sudah tepat penulisannya, ditulis terpisah. Jadi untuk sementara kita pilih C. Ada apa di bagian D dan E kira-kira? D, atas perhatiannya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Atas perhatiannya. Ananda hebat. Surat lamaran pekerjaan adalah surat pribadi yang dikirim oleh satu orang. Berarti yang digunakan di situ adalah kata ganti orang pertama. Nah, ini adalah kata ganti orang ketiga. Yang dilibatkan di dalam surat lamaran pekerjaan adalah orang pertama dan orang kedua. Ini tadi kami harusnya adalah saya mengucapkan banyak-banyak. Kata banyak-banyak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Jadi juga belum tepat. E, atas perhatiannya sama saya menyampaikan terima kasih. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Bagaimana? Sudah bisa dipahami penjelasan Ibu? Terima kasih, kita lanjut pada soal berikutnya. Selanjutnya soal keempat. Penulisan surat lamaran tersebut sudah menggunakan kaidah berbahasa yang baik, seperti penulisan kalimat perincian masih menggunakan huruf kapital. Kalimat tersebut merupakan aturan dari unsur kebahasaan apa? A, bentuk surat yang standar. B, menggunakan kata-kata yang sopan. C, penyampaian maksud pada surat isi tersebut. D, bahasa yang baik dan benar. Dan E, menggunakan kata pengantar. Jadi Ibu berikan satu kata kunci yang menjadi kata kunci di sini adalah penulisan kalimat perincian menggunakan huruf kapital. Nah, kira-kira kalau mengenai huruf kapital, aturan dari unsur kebahasan apa yang tepat? Silahkan Ananda, silahkan dijawab. Tentunya masih ingat penjelasan Ibu sebelumnya terkait dengan kaidah kebahasaan? Siapa yang memberikan jawaban? Ya, silahkan disampaikan melalui kolom chat ataupun raise hand. Lagi-lagi SMA Negeri 1 Pangkep masih Yusran. Silahkan. Ananda silahkan. Jawaban yang kami pilih adalah D, bahasa yang baik dan benar. Luar biasa, mulai dari awal pertemuan kita, Ananda di SMA 1 Pangkep ini tetap semangat. Jadi menurut jawabannya itu adalah bagian D, bahasa yang baik dan benar. Terima kasih. Lanjut, siapa lagi yang mau memberikan jawaban? Kira-kira apa jawaban yang tepat? Dari kelas 12 IPA 2 dari SMA berapa ini? Silahkan Ananda. Siapa yang mewakili? Buka mikrofonnya, perkenalkan nama diri, kemudian langsung memilih jawaban yang tepat. Ya, silahkan, tidak usah malu-malu. Jawabannya adalah
Iya, terima kasih banyak. Ananda kasih aplaus temannya yang sudah berani memberikan jawaban. Iya, bagaimana yang lain? Masih ada di kolom komentar, kita bisa lihat satu persatu jawaban dari Ananda. Kira-kira yang mana? Dari SMA 1 Jane Ponto menjawab delta D. Kemudian ada SMA 1 Bone juga menjawab D. Iya, jadi semuanya pada umumnya menjawab D. Ada SMA 11 Wajo. Baik, diperhatikan kembali sesuai dengan apa yang sudah jelas Ibu jelaskan di awal pertemuan kita, bahwa ada beberapa kaidah kebahasaan. Nah, yang menjadi kunci di dalam soal ini adalah yang mau dicari kalimat perincian yang menggunakan huruf kapital. Kira-kira kalau masalah huruf, tentang apa yang sesuai dari unsur tersebut. Kalau bentuk surat yang standar, otomatis bukan bentuk suratnya. Karena kalau surat ini ada yang bentuk lurus, menggantung, dan sebagainya. Menggunakan kata-kata yang sopan, masuk sebagai unsur kebahasaan, tapi belum pas dengan penggunaan huruf kapital. C. Penyampaian maksud surat pada isi surat, juga belum tepat. Bahasa yang baik dan benar. Kita lihat yang terakhir dulu sebelum Ibu jelaskan adalah menggunakan kata pengantar. Bahasa yang baik dan benar. Jadi yang paling tepat kalau mengenai kalimat perincian dan yang menggunakan huruf kapital, unsur kebahasannya adalah bahasa yang baik dan benar. Huruf kapital dapat dilihat melalui ejaan bahasa Indonesia. Sudah paham Ananda? Kita bisa lanjut. Iya. Soal yang kelima. Silahkan dicermati kembali. Menggunakan bahasa sopan dan berisi pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar, biasa juga disebut tesis, berada pada ketentuan penulisan. A. Penutup, B. Salam pembuka, C. Paragraf penutup, D. Lampiran atau perihal, dan yang terakhir adalah paragraf pembuka. Silahkan Ananda kirim jawaban kalian ataupun langsung menjawab dengan raise hand, mengangkat tangan. Silahkan. Dari SMA 3 Maros, baik, silahkan. Perkenalkan nama diri. Aktifkan mikrofonnya Nanda, ya, silahkan. Jawabannya adalah E. Terima kasih, kasih aplaus untuk SMA Negeri 3 Maros. Salam hormat untuk Bapak Ibu Guru pendamping. Selanjutnya siapa lagi yang mau memberikan jawaban? Selain E tadi pilihannya. Selanjutnya ada SMA 12 Bone. Silahkan Ananda. Silahkan buka mikrofonnya. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan nak. Iya, bagus. Jawabannya adalah E. Terima kasih. Kasih aplaus kembali yang meriah atas kepercayaan dirinya untuk memberikan jawaban. Jadi jawabannya adalah bagian E, paragraf pembuka. Nah, sekarang kita lihat jawaban yang saya lihat dari Ananda semua adalah jawaban yang seragam, sama-sama memilih paragraf pembuka. Baik, selanjutnya adalah yang menjadi kunci dari pertanyaan ini adalah di manakah letaknya data diri dari pelamar. Apakah di bagian tesis? Kita lihat penutup di bagian A itu adalah pengeco, kita tidak tahu apakah paragraf penutup atau salam penutup. B. Salam pembuka. Salam pembuka hanya berupa frase, yaitu dengan hormat. Jadi tidak mungkin ada data diri pelamar di dalam salam pembuka. Paragraf penutup berisi apa? Yaitu tentang harapan dari pelamar. Sedangkan lampiran dan perihal juga tidak berisi data diri. Jadi tesis atau data diri terdapat pada bagian pembuka.
Bagi Ananda semua yang masih bingung tentang tesis, istilah tesis ini adalah struktur yang ada di dalam teks eksposisi. Mengapa? Karena surat lamaran pekerjaan juga termasuk teks eksposisi. Bagaimana Ananda? Sudah paham semua? Baik, alhamdulillah. Sebagai penutup di bagian akhir, Ibu menitipkan tugas kepada Ananda untuk mengidentifikasi contoh lain yang telah diberikan dari guru pendamping untuk mengidentifikasi kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, sekarang di bagian akhir ini silahkan di-scan dulu. Ini adalah bagian refleksi pembelajaran. Silahkan di-scan bagaimana pendapat Ananda hebat semua terkait dengan pembelajaran bersama Ibu Nurlaila hari ini. Berikan jawaban sesuai dengan apa yang dirasakan. Tujuannya ini adalah sebagai bahan evaluasi pada pertemuan sebelumnya. Jangan lupa dengan tugasnya untuk mengidentifikasi kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ini sudah di-scan? Ya, terima kasih. Di bagian akhir, satu kata bijak yang Ibu akan berikan sebagai penutup bahwa semakin banyak Ananda baca, semakin banyak hal yang Ananda ketahui. Selanjutnya, semakin banyak Ananda dengar, semakin banyak pula hal yang kalian akan datangi. Salam literasi, generasi Smart School berkarakter cerdas Ki.